Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul dan sebagai tauladan bagi seluruh umat Islam. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kultum diskusi yang berkaitan dengan ilmu agama, yakni waktu dan kebaikan. Sekarang ini kita lihat di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, banyak sekali kata-kata mutiara, motivasi maupun quotes tentang waktu. Jadi banyak sekali yang berkata bahwa waktu adalah uang. Ada juga yang berkata waktu adalah pedang. Nah, karena waktu adalah pedang, kita harus menggunakan sebaik mungkin. Jangan sampai waktu yang kita gunakan itu merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain. Seperti menggunakan pedang. Jika kita tidak bijaksana dalam menggunakan pedang, maka pedang itu akan melukai diri kita sendiri ataupun melukai orang lain. Dan ada juga yang berkata bahwa waktu adalah emas. Berarti waktu adalah hal yang sangat berharga bagi umat Islam. Kita dapat lihat salah satu quotes ataupun filosofi hidup yang disampaikan oleh Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, terkait dengan filosofi almarhum putranya, yaitu almarhum Emil Khan Mumtaz. Jadi semasa hidup almarhum Eril itu memiliki filosofi hidup seperti ini. Siapa ingin jadi bunga di surga, maka tebarlah benih kebaikan di dunia. Dari filosofi hidup ini kita dapat simpulkan bahwa kematian itu tidak menunggu kita untuk berbuat baik. Waktu tidak menunggu kita untuk melakukan kebaikan kepada sesama. Kita sendiri yang harus meluangkan waktu kita, harus pandai-pandai mengatur waktu untuk melakukan kebaikan baik kepada umat muslim ataupun umat non-muslim. Saya pernah mendengar suatu kisah di Amerika. Ini kejadiannya sudah lama sekali. Jadi di Amerika itu ada suatu kota bernama Kota Dallas. Nah, di sana itu ada toko emas yang penjaga tokonya itu adalah seorang imigran dari Suriah. Dia beragama Islam. Dan suatu hari ada seorang perempuan mendatangi toko itu untuk menjual perhiasan karena dia sedang membutuhkan uang. Ketika ditanya, perempuan itu menjawab bahwa perhiasan itu adalah pemberian dari ibunya. Dan pemuda muslim itu bertanya berapa uang yang dia butuhkan. Ketika menjawab uang yang diperlukan, akhirnya penjaga toko itu tidak memberi perhiasannya, malah memberikan uang yang dibutuhkan tersebut. Nah, dari kisah ini kita dapat simpulkan bahwa berbuat baik itu tidak hanya kepada sesama orang Islam saja, tetapi juga orang-orang non-muslim, orang Hindu, orang Kristen, orang Buddha, bahkan orang ateis sekalipun. Dan berkaitan dengan waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Jadi sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, berbuat saleh, memberikan nasihat untuk bersabar dan untuk kebaikan. Di dalam Al-Quran sendiri Allah juga banyak bersumpah terkait dengan waktu, seperti Ad-Duha, waktu duha, Al-Fajr, waktu fajar, Al-Lail, waktu malam, dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa kita sebagai umat Islam itu dianjurkan untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Kita dianjurkan untuk melakukan hal-hal kebaikan, hal-hal yang bermanfaat selama kita hidup di dunia. Jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang malah merugikan diri kita sendiri. Sekarang banyak kita lihat anak-anak muda itu mereka melakukan hal-hal yang sekiranya itu malah tidak mendatangkan kemanfaatan,
seperti nongkrong di kafe berjam-jam, main gitar, main game seperti itu. Banyak juga yang melakukan kegiatan seperti healing. Mereka merasa bahwa kegiatan sehari-hari itu membosankan, jadi mereka jalan-jalan, padahal healing yang terbaik itu adalah membaca Al-Quran. Penenang hati itu adalah Al-Quran. Sebaik-baik penenang hati itu adalah Al-Quran. Jadi mau healing keliling Indonesia ataupun keliling dunia, kalau hati kita itu sakit, ya jiwa kita tidak akan tenang. Dan banyak sekali anak muda saat ini yang merasa bahwa umur mereka itu masih panjang, kematian masih panjang. Jadi mereka menggunakan waktu mereka itu hanya untuk bersenang-senang, untuk berfoya-foya. Padahal kematian itu bisa datang kapan saja, tidak memandang umur, tidak memandang usia. Bahkan orang yang sehat, anak-anak kecil, anak-anak remaja juga bisa meninggal. Dan pesan saya untuk kalian, jangan sia-siakan hidup, manfaatkan waktu dan jadilah insan yang bermutu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.